Pemerintah telah memberlakukan kebijakan tanpa karantina dan visa on arrival atau VOA bagi wisatawan mancanegara Wisman sejak 7 Maret 2022. Meskipun demikian, data menunjukkan tidak ada lonjakan kasus baru, bahkan cenderung mengalami penurunan. Bahkan perkembangan pandemi COVID-19 di Bali sudah terus membaik. Data kumulatif sampai tanggal 30 April 2022 menunjukkan bahwa jumlah kasus baru COVID-19 di Bali mengalami penurunan secara konsisten, melandai dan stabil pada angka 2 digit yang rendah antara 15 sampai 30 orang per hari. Pada 30 April 2022, jumlah kasus baru sebanyak 17 orang, jumlah yang sembuh sebanyak 7 orang, dan tidak ada yang meninggal. Sementara itu, vaksin booster hingga 30 April sudah mencapai lebih dari 65%. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pencapaian yang baik ini berkat kerja keras bersama, sinergi dan kolaborasi Gubernur Bali, Pangdam 9 Udayana, Kapolda Bali beserta jajaran, Wali Kota Bupati Sebali, Perbekel, Bendesa Adat, dan berbagai komponen masyarakat dalam penanganan pandemi COVID-19 serta percepatan vaksinasi termasuk vaksin booster. Pencapaian yang baik ini juga berkat kesadaran masyarakat Bali yang sangat tertib dan disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan serta mengikuti program vaksinasi termasuk vaksin booster. Dengan membaiknya COVID-19 dan tingginya capaian vaksin booster telah menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan kondusif bagi kunjungan wisatawan ke Bali. Sehingga jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke Bali semakin meningkat. Sejak wisatawan mancanegara dibuka tanggal 14 Oktober 2021 dan berlakunya kebijakan baru pada tanggal 7 Maret 2022, tanpa karantina dan fasilitas VOA untuk 43 negara, data menunjukkan bahwa jumlah penerbangan internasional ke Bali dan jumlah kunjungan wisatawan domestik serta mancanegara terus mengalami peningkatan. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini mengatakan, sampai saat ini sudah terdapat 11 maskapai yang melayani penerbangan internasional ke Bali dan bertambah lagi penerbangan oleh maskapai Emirates dan Thai Air pada tanggal 1 Mei 2022. Jumlah penerbangan internasional ke Bali pada tanggal 1 sampai 30 Maret 2022 mencapai 123 pesawat dengan total penumpang wisatawan mancanegara sebanyak 17.250 orang, rata-rata sebanyak 575 orang per hari. Pada tanggal 1 sampai 30 April, jumlah penerbangan internasional ke Bali meningkat menjadi 305 pesawat, meningkat 148% dibanding bulan Maret dengan total penumpang wisatawan mancanegara sebanyak 66.685 orang, meningkat drastis 287% dibanding bulan Maret, rata-rata sebanyak 2.222 orang per hari. Sedangkan jumlah penerbangan domestik ke Bali tanggal 1 sampai 30 Maret sebanyak 2.188 pesawat dengan total penumpang sebanyak 276.619 orang, rata-rata sebanyak 9.220 orang per hari. Namun jumlah penerbangan domestik ke Bali pada tanggal 1 sampai 30 April 2022 mengalami penurunan menjadi sebanyak 1.966 pesawat, menurun 11% dibanding bulan Maret dengan total penumpang sebanyak 245.050 orang, rata-rata 8.168 orang per hari. Penurunan ini terjadi karena sedang berlangsung pelaksanaan ibadah puasa. Kebijakan tanpa karantina dan VOA yang mulai berlaku sejak tanggal 7 Maret 2022 semula untuk 43 negara. Pada tanggal 27 April 2022 bertambah menjadi 60 negara merupakan momentum pemulihan pariwisata Bali. Momentum ini harus dijaga agar pemulihan pariwisata terus berlanjut sebagai upaya pemulihan perekonomian Bali secara keseluruhan setelah mengalami keterpurukan selama lebih dari 2 tahun sejak bulan Maret 2020. Menurut Gubernur Koster, pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali berjalan lebih cepat karena Bali menjadi tempat pelaksanaan pertemuan internasional. Pertemuan internasional tersebut diantaranya adalah pertemuan konvensi Minamata tentang Merkuri tanggal 21 sampai 25 Maret 2022 yang diikuti oleh 135 negara dengan jumlah peserta mencapai lebih dari 1.000 orang dan pertemuan ke-144 Parlemen Sedunia tanggal 20 sampai 24 Maret 2022 yang diikuti 178 negara dengan jumlah peserta mencapai lebih dari 1.200 orang. Pertemuan internasional ini tidak berdampak pada peningkatan kasus baru pandemi COVID-19 di Bali.
Upaya pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali akan berlanjut dalam situasi yang lebih baik karena Bali menjadi tempat pelaksanaan pertemuan internasional yakni Global Platform for Disaster Risk Reduction atau pengurangan risiko bencana yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 28 Mei 2022 diikuti oleh 193 negara dengan jumlah peserta mencapai 4.000 orang yang hadir secara langsung. Hal yang sangat penting, Bali juga mendapat kepercayaan menjadi tempat penyelenggaraan konferensi presidensi G20 meliputi berbagai rangkaian pertemuan. Pertemuan tingkat menteri dilaksanakan mulai pertengahan tahun 2022 dan pertemuan puncak yang dihadiri langsung oleh 39 kepala negara dengan jumlah peserta mencapai lebih dari 10.000 orang pada tanggal 15 sampai 16 November 2022. Dalam rangka menyukseskan pertemuan internasional tersebut, Gubernur Koster akan melakukan persiapan dan langkah-langkah secara skala niskala. Pihaknya memastikan penanganan pandemi COVID-19 dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan masyarakat Bali diharapkan memberi dukungan penuh dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara tertib. Harapannya pertemuan internasional tersebut berlangsung dengan nyaman, aman, damai, dan sukses. Suksesnya pertemuan internasional tersebut akan berdampak langsung terhadap citra Bali sebagai tempat penyelenggaraan pertemuan dan sekaligus mampu menangani pandemi COVID-19 dengan baik. Dengan demikian, pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali akan terus berlanjut sampai mencapai target kunjungan wisatawan sebagaimana halnya sebelum adanya pandemi COVID-19. Selain itu, dalam rangka percepatan pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali, Gubernur Koster mengundang para wisatawan domestik dari berbagai daerah di Indonesia dan wisatawan mancanegara dari berbagai negara. Datanglah beramai-ramai ke Bali, melihat keindahan alam Bali, keramah tamahan masyarakat Bali, dan keunikan budaya Bali. Gubernur Koster memastikan Bali nyaman, aman, dan kondusif untuk dikunjungi. Berkat restu alam, leluhur, lelangit Bali, dan guru-guru suci, serta kerja keras bersama dan kesadaran kolektif masyarakat Bali, Bali bangkit kembali. Humas Pemprov Bali.